Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ipama. Saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan mempresentasikan kajian saya mengenai beberapa artikel untuk menyelesaikan mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Judul artikel yang akan saya bahas pertama ini tentang pendidikan geometri, termasuk penggunaannya teknologi baru, survei riset terbaru, yang ditulis oleh Natalie Sinclair, Maria G. Bartolini Busi, dan kawan-kawan. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan tujuan utamanya yaitu pendidikan geometri fokus pada teori, termasuk pengembangan dan pemurnian teori yang secara khusus tentang belajar mengajar geometri, serta penerapan dan pengembangan teori yang lebih umum dengan spesifik pendidikan geometri. Teori-teori yang digunakan peneliti dalam jurnal ini khusus tentang pendidikan geometri dan terus berlanjut terbukti dalam penelitian, termasuk model Van Hill tahun 1986, teori figural konsep Fishbein tahun 1993, Mariotti dan Fishbein tahun 1997, dan teori figural ketakutan Duval tahun 1998. Peneliti terus mengembangkan, menyempurnakan, dan menerapkan teori-teori ini sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini. Di sini peneliti juga menggunakan penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya, meliputi fenomena prototype Gall dan Lisenvik tahun 2010, mediasi semiotik Bartolini Busi dan Mancini tahun 2015, Bartolini Busi dan Mariotti tahun 2008, variasi Gus Huang dan Marot tahun 2004, Huang dan Li tahun 2016, dan instrumental genesis terbukti dalam penelitian tentang penggunaan teknologi digital Hegedus dan Moreno Amelia tahun 2010. Dalam jurnal ini atau artikel ini, peneliti ingin menjawab permasalahan bahwa adanya peningkatan fokus pada perwujudan dan teori diskursif dalam penelitian tentang pembelajaran geometri, dengan penekanan penelitian bersama pada teori yang berkaitan dengan penalaran visospasial atau visual, peran gerak dan diagram, dan penggunaan digital. Dan pada kesimpulan, peneliti berharap adanya peningkatan minat pada peneliti untuk membahas mengenai proses belajar mengajar geometri, karena dirasa peneliti ini merupakan topik yang signifikannya kurang dikenal melalui peningkatan penekanan kebijakan pada angka aljabar. Dan peneliti juga berharap pada peneliti masa depan untuk menyelidiki bagaimana cara berpikir geometri, termasuk penalaran visualisasi dan pembuatan diagram, mungkin berfungsi tidak hanya meningkatkan pemahaman geometri, tetapi juga pemahaman matematika secara lebih umum, dan bahkan memperluas jangkauan pelajar yang mungkin tertarik dan unggul dalam matematika. Peneliti juga memberikan solusi, yaitu sifat penalaran visospasial atau visual, karena ini merupakan hal yang penting dalam matematika. Namun dirasa peneliti penggunaan visualisasi ini kurang diberikan dalam kurikulum maupun pengajaran. Sifat ini juga melibatkan pemikiran tentang membuat keputusan berdasarkan persepsi dan pemahaman, serta adanya bukti bahwa alasan visualisasi ini dapat mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. Dari pelajaran pemecahan masalah dengan geometri dapat ditingkatkan melalui pengalaman dari persepsi ke yang lebih tinggi tingkat penalarannya. Dalam jurnal yang saya baca ini, saya berulang kali untuk membaca dan memahami maksud dan tujuan peneliti, namun nampaknya adanya ketidakjelasan peneliti atau penulis dalam mengungkapkan maksud dan tujuan secara jelas, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam memahami jurnal ini.
Referensi pun saya rasa kurang up to date. Maksudnya referensi yang digunakan oleh penulis itu sudah bisa dikategorikan cukup lama, yaitu bisa kita lihat ada yang 2012, 2008, dan ada juga pada tahun 2000. Selanjutnya artikel yang kedua yang berjudul Kelompok Studi Topik nomor 7, Permasyarakatan Matematika. Artikel ini ditulis oleh Christian Marchand, Patrick Penebus, Chris Bunt, Charlotte Simos, dan Jens Struckmeyer. Untuk artikel yang ini, peneliti lebih memfokuskan tujuan pada bagian cara mempopulerkan matematika dengan berbagai macam kegiatan atau eksperimen yang bisa menarik perhatian masyarakat, baik itu melalui seni dan sains, pameran, kompetisi dalam matematika dan ilmu komputer, perkemahan matematika, dan masih banyak lagi. Peneliti juga memaparkan beberapa teori yang populer seperti R. Ahmad Rahman dari Asosiasi Guru Matematika India di Chennai, India. Lalu ada Alex Boissiere dari Association Plaisir Match Prancis, dan Martin Adel dari Universitas Versailles dan Presiden Asosiasi Animatch dari Prancis. Untuk masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu kemajuan dan mempopulerkan matematika sebagai bidang penelitian baru yang dihormati dalam pendidikan matematika itu belum ada. Untuk artikel ini, peneliti memberikan beberapa solusi untuk mempopulerkan matematika seperti melalui seni, pameran, kompetisi, perkemahan matematika, kontak dengan matematika, proyek berbasis penyelidikan lingkaran atau klub matematika, matematika rekreasional, teknologi baru, aplikasi seperti e-learning atau situs web. Kontribusi untuk peneliti dalam hal mengangkat artikel ini saya rasa cukup besar, karena penelitian yang dilakukannya dengan berbagai macam kasus yang dipaparkan, saya mempunyai ide bahwa untuk mempopulerkan matematika alangkah baiknya bila dilakukan dengan pengenalan pada tahap sekolah dasar dengan melakukan matematika yang unik sehingga menarik siswa untuk belajar matematika lebih aktif dan interaktif lagi. Untuk referensi pada artikel ini sudah saya katakan cukup lama maksudnya, maka perlu adanya pembaruan dalam hal referensi terkait masalah artikel ini. Artikel yang ketiga mengenai kelompok studi topik nomor 23, literasi matematika, yang ditulis oleh Hamzah Venkat, Idoga, Eva Japloka, dan kawan-kawan. Tujuan artikel ini yang dikemukakan oleh penulis yaitu mengenai sebuah literasi matematika yang dimana penulis mempunyai 3 kunci utama yang membuat artikel ini menarik. Salah satunya peta dan celah konseptual.
Di dalam peta dan celah konseptual ini terdapat topik, model konseptual, teori apa yang harus dipakai dalam mengajar tentang literasi matematika, mengapa, kapan, untuk siapa dan bagaimana kita mempromosikan literasi matematika. Yang kedua, tempat literasi matematika. Berkaitan dengan bagaimana pengertian literasi matematika dimasukkan ke dalam kurikulum, dalam identitas, keyakinan, sikap, dan praktik guru. Dan yang terakhir, apa yang dapat dipelajari dari studi besar dan kecil tentang literasi matematika. Tujuan yang ingin dicapai pada artikel ini yaitu untuk menstimulus peneliti masa depan terkait dengan literasi matematika dengan berlandaskan pada 2 presentasi pleno yang diundang diikut sertakan oleh 2 presentasikan pembahas. Maksudnya ini mengadakan sebuah pleno presentasi dan mengundang beberapa audiens untuk melaksanakan pembahasan, di mana ada 8 makalah yang diundang dan 6 komunikasi lisan predictions, 9 poster, dan diskusi umum yang diperpanjang selama semua sesi dimoderatori oleh anggota tim. Penulis pada artikel ini juga memberikan solusi. Yang pertama, lebih banyak perhatian diperlukan untuk menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan matematika, karena situasi di masa sekarang beberapa maksudnya memperhatikan pembelajaran matematika mungkin sebagian ada yang berguna, tetapi hanya sebagian dari perangkat yang dapat dipahami atau penerapannya sangat sedikit sekali untuk memecahkan suatu masalah. Penulis juga memberikan amanah dalam artikel ini atau pesan di mana adanya pengembangan lebih lanjut mengenai permasalahan literasi matematika. Sebagai tenaga profesional, penulis juga mengamanahkan bahwa jika harus melengkapi literasi matematika dengan identitas dan pandangan yang lebih berbeda, lebih berisi beberapa aspek yang tidak tergantung pada matematika, sambil tetap mempertahankan beberapa tumpang tindih untuk melayani peserta didik dengan lebih baik serta kebutuhan masyarakat pada umumnya. Lanjut untuk artikel yang terakhir, yaitu kelompok studi topik nomor 39, skala besar penilaian dan pengujian matematika pendidikan, yang ditulis oleh Ray Yong Kim, Christian Sturtam, Edward Silver, Stephen Ufer, and Pauli Voss. Artikel ini bertujuan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan penilaian skala besar, evaluasi, dan pengujian matematika di semua tingkatan. Penilaian skala besar yang terdengar memiliki potensi untuk memberikan umpan balik penting tentang matematika siswa berpikir, tentang budaya matematika di kelas, atau tentang kurikulum suatu negara tekanan. Selain itu, dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam pendidikan matematika karena sering mendefinisikan matematika yang dimediasi, dihargai, dan diketahui. Peneliti juga membagi 3 untaian utama. Pertama, tujuan dan penggunaan, kedua, desain dan pengembangan, dan 3 adalah masalah yang berhubungan dengan guru. Sedangkan masalah yang ingin dijawab oleh author yaitu mengenai tujuan dan penggunaan.
di mana tujuan dan penggunaan dalam matematika di tingkat internasional, nasional, sekolah, kelas, atau tingkat individu. Penggunaan asesmen untuk pembelajaran sebagai pembelajaran dan pembelajaran dalam matematika karena terkait dengan LSA. Masalah kebijakan seperti bagaimana LSA membingkai diskusi dan keputusan politik. Komunikasi dan penggunaan hasil dari LSA dalam matematika. Yang kedua, ada perencanaan dan pengembangan. Dalam pengembangan LSA yang mungkin mencakup dasar-dasar konseptual penilaian tersebut, desain tugas yang menghargai kekuatan matematika termasuk pembacaan masalah, modeling, dan penalaran lintas disiplin, dan itu membahas keragaman pelajar. Desain dan implementasi model alternatif LSA dalam matematika. Yang terakhir itu masalah terkait guru. Desain dan pengembangan LSA, matematika, dan pedagogis guru, pengetahuan konteks. Dampak LSA pada pengetahuan dan praktik guru. Itulah yang ingin dijawab oleh penulis pada artikel ini, dan penulis juga memberikan solusi, yaitu pada awalnya mereka kurang lebih menerima 40 makalah untuk TSG yang mencakup berbagai bidang minat dari seluruh dunia, lalu membahas bagaimana mengatur sesi berpartisipasi dalam meninjau makalah. Setiap makalah dievaluasi oleh 2 pengawas termasuk ketua, anggota tim, dan penulis makalah yang diserahkan ke TSG 39. Berdasarkan review makalah ini, 12 dari kontribusi ini dipilih makalah diperpanjang, 14 dipilih untuk komunikasi lisan, dan 12 direkomendasikan diperbaiki untuk presentasi poster. Kemudian author mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat setiap sesi. Sesinya ini dibuat dari 3 sesi atau 4 presentasi selama 15 menit. Pertanyaan singkat dan komentar setelah setiap presentasi, dan diskusi kelompok selama 20 menit di akhir. Meski setiap sesi awalnya diselenggarakan dengan tema utama, berbagai isu dan pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa tema muncul bersama dalam sesi dan merangkum apa yang dipresentasikan dan didiskusikan dengan tema utama di atas. Tujuan dan penggunaan, desain dan pengembangan, dan masalah terkait guru. Dalam artikel ini juga ditemukan eksperimen yang belum sempurna, yaitu pada presentasi menunjukkan skala besar penilaian. Misalnya ada yang menganalisis masalah di wilayah tertentu seperti gender dan status sosial ekonomis di Brazil yang dilakukan oleh Miss Cegas dan Kleinke, dan kasus poin bonus di Irlandia yang dilakukan oleh Frecci. Beberapa makalah mempresentasikan penggunaan penilaian untuk membuat penempatan siswa, misalnya Randy, atau memprediksi prestasi siswa dengan mencari beberapa faktor atau determinan, misalnya Alagos dan Ekichi, Schaefer, Euler, dan Rinkers, Weiss, dan Pencat. Kelompok presentasi ini menunjukkan bahwa penilaian skala besar bisa jadi digunakan untuk mengungkap fitur presentasi siswa dan karakteristik efektif konteks tertentu atau lintas konteks nasional. Banyak makalah yang berfokus pada analisis presentasi siswa di wilayah tertentu seperti Taiwan, Tam dan Leung, Belgia, De Vries, Niljen dan Mills, dan Jason, dan Thailand. Di Thailand ada Jaikal, Changsir, dan Imprasita, atau lintas negara dalam hal domain atau level kognitif, misalnya Kanagswari. Maksud saya. Dari sini author menemukan kesamaan di seluruh konteks. Untuk kesimpulan, semua peserta aktif mengikuti sesi dan dibawakan dengan menarik dan masalah penting seputar penilaian skala besar. Akhirnya penulis memaparkan bahwasanya ada kesamaan dekontekstualis dan perbedaan kontekstual konteks yang berbeda. Dalam hal ini bekerja sama dengan TSG 40.
maksudnya lanjutan dari TSG 39 ini. Penilaian kelas untuk mengurangi diskusi seputar penilaian dan peningkatan penilaian untuk pembelajaran siswa. Saya rasa peneliti pada artikel ini sudah berkontribusi besar, yaitu pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan penilaian skala besar, evaluasi dan pengujian matematika di semua tingkat dengan melihat pada 3 untaian utama: tujuan dan penggunaan, desain dan pengembangan, dan masalah yang berhubungan dengan guru. Namun sayangnya pada artikel ini referensinya kurang. Mengapa saya katakan kurang? Karena di sini saya tidak menemukan adanya referensi setelah kesimpulan. Dan biasanya mungkin artikel ditambahkan dengan sedikit footnote, namun di sini saya tidak menemukan footnote. Demikianlah presentasi saya atas beberapa artikel yang telah saya paparkan di atas. Semoga membantu dan semoga menjadi referensi bagi pembaca ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.